teman-teman pendengar setia, selamat datang di podcast Cerita Satu Bangsa bersama saya Rospita dan kalian hari ini. Nah, hari ini kita akan secara bersama-sama membahas kisah nyata yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti yang kita tahu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya kata yang memiliki makna indah dari simbol negara, melainkan panggilan nyata untuk kita bisa hidup bersama dalam keberagaman dan menjalin sebuah persatuan. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalian sekarang memasuki daerah atau lingkungan yang baru, tentunya kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, apa yang akan terjadi jika kalian mulai membuka diri dengan cara mengobrol bersama, tertawa, atau bahkan berkolaborasi? Nah, di sanalah kalian akan menemukan makna simbol Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Nah, di episode kali ini, saya akan menghadirkan teman-teman saya yang tentunya keren-keren banget dengan cerita dan pengalaman-pengalaman mereka yang berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut teman-teman saya yang keren-keren banget. Silakan masuk. Oke, selamat datang teman-teman, silakan duduk sana. Terima kasih. Terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Kalian kan mahasiswa nih, lancar nggak perkuliahannya? Lancar sih, agak sabar sih. Kenapa tuh? Ya gitu kan tugas proyek aja. Ya sih banyak kan. Tapi pasti terlewati lah. Ya. Nah, sebelum kita ke topik pembahasan nih yang sangat menarik, boleh dong aku minta kalian perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Isa boleh? Nah, di sini perkenalkan nama saya Sasmita Munaradi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, dan rekan-rekan teman saya Bisa. Saya Penjenderan A, sama dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan PGSD. Coba nih. Perkenalkan, aku Yulia Sopri dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Kenalkan nama aku Nila Habis Fidiani, bisa juga Agustin. Aku dari FIP juga sama teman-teman yang lain. Kalian ini dari daerah sama atau berbeda? Beda sebenarnya. Beda ya? Kalau dari mana? Dari Sumatera. Sumatera Jawa banget. Kuliahnya di Bali ya? Iya. Kalau Agustin? Kalau aku dari Kalimantan sih. Wih, kok jauh banget? Kok bisa di sini? Iya, kebetulan pengen aja sekolah di Solo, tahun Bali gitu. Ada saudaranya yang di sini? Nggak ada sih. Oh, pertama kali ini? Iya. Kalau ini? Aku belum lokal. Oh, dulu kan di Bali ya? Kalau ini? Sama kayak juga sekolah. Kalian dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan? Depan Guru Sekolah Dasar. Ih, PGSD, aku juga PGSD. Jadi kan kalau PGSD kan pastinya belajar tentang apa yang akan diajarkan anak SD ya? Iya. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Iya. Nah, itu kalian belajar itu. Pasti nggak asing dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Apa yang pertama kali kalian pikirkan kalau mendengar kata-kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Toleransi mungkin. Apa bunga mungkin yang ada bunga warna-warni di sana. Ya. Keberagaman ya, Iya. perbedaan. Nah, kalian ini kan datang dari daerah yang berbeda ya, ketemu di satu kampus. Pastinya teman-teman kalian kayak ini aja kan, ada yang datang dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda. Ada nggak sih cerita unik atau pengalaman yang pernah kalian dapatkan? Ketemu teman-teman baru dengan latar belakang yang berbeda, terus bagaimana cara kalian membuka diri kan? Kalian kan dari agama aja bisa berbeda, makanan yang gimana sih cara kalian tuh membuka diri dan berbaur gitu dengan orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda? Kalau dong ceritakan, siapa tahu kan bisa menginspirasi ya sahabat-sahabat yang ada di rumah gitu. Mungkin aku terakhir aja ya. Mungkin yang dulu ini silakan. Aku pernah nih berbicara bahasa Bali di depan temanku yang Bali ini. Dia nggak ngerti nih. Bang, apa artinya bang? Bang, pakai bahasa Indonesia lah bang. Itu udah biasa sih. Nah, semenjak itu kan lama-lama nih dia udah mulai udah lama di Bali ini kan dia terbiasa ya. Dia juga mau bang artinya bahasa Balinya gini apa bang? Bahasa Balinya gini apa bang? Ya dia mau belajar dia. Aku pun juga mau belajar bahasa dia apa ya? Aku ingat bahasa kasar ya. Kalau di Bali itu
cicing lah, maaf cicing. Di Kalau sensor. ya, kalau di NTT itu puki mah ya gitu. Ya lama-lama itu lah dia ngerti bahasa Bali juga. Tapi kalau bicara sehari-hari lebih sering bahasa Indonesia biar dia lebih paham. Nah, kamu kan punya teman dari NTT ya, dan langsung kan dia belajar bahasa Bali. Kamu juga pastinya belajar. Iya. Tahu nggak sedikit logat orang NTT itu kalau ngomong itu gimana sih? Gimana ya? Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia tuh pasti kental banget logatnya. Bang, kau punya kaki tidak sakit kah? Gitu biasanya. Bisa ya? Karena aku udah belajar. Baku ya bahasanya, baku. Bagus lah. Tapi agak gimana ya? Cepat. Dan ciri khasnya. Iya, ciri khas. Pakai bahasa Indonesia cepat. Pernah ya presentasi pakai bahasa Indonesia. Dosennya James, hati-hati bicara, teman lu nggak dengar. Nah, dia pelan-pelan mulai. Ya sepertinya kalau presentasi lah mulai lah pelan-pelan ya. Sebenarnya itulah saya suka bahasa NTT, dia suka bahasa Bali, bahasa Indonesia juga lancar dia. Itu aja sih pengalamanku. Nah itu ada pengalaman dari itu kita bisa simpulkan bahwa ada binika tunggal ika kan di dalamnya. Iya. Tidak langsung kan sama-sama belajar bahasa Sama-sama gitu belajar, ya. ya. Oke. Siapa nih yang punya cerita menarik lagi? Juni keren banget sih ceritanya. Iya. Aku aja nggak pernah. Aku punya teman tapi emang nggak bisa bahasanya mereka. Emang beda. Nggak bisa biasa. Aku juga punya teman dari semenjak kuliah ini dah. Aku banyak punya teman luar pulau. Gimana ya? Iya. Belum. Santai. Kayak siapa nih? Indri mau cerita nggak? Ya, kalau dari aku ya kayak tentang kebersamaan sih. Waktu cerita nih ya, Iya. waktu istirahat, aku kan selalu bawa bekal yang secampur tuh khas dari Bali. Nah, pada pas hari itu ada teman aku Siti yang dari Lombok yang penasaran, terus tanya sama aku, bawa bekal apa tuh pokoknya enak banget. Terus akhirnya aku dan Siti saling tukar bekal, dia saling cicipin, aku cicipin makan dia khas Lombok, ayam kaliwang banyak gizinya, terus dia sama masakan khas Bali aku yang dibuat sama ibu. Enak tuh ya. Iya. Secara nggak langsung kulineran ya. Dari situlah aku sama Siti mulai sering ngobrol, terus membahas tentang kebiasaan keluarga masing-masing, khas makanan khas daerahnya apa, adatnya apa. Nah, terus aku juga sempat buat proyek tugas sekolah tentang makanan tradisional Nusantara sama-sama. Ih, keren banget. Jadi secara nggak langsung perbedaan kayak menyatukan ya, kayak semacam menyatukan kita kayak sama-sama belajar, sama-sama kayak merasakan apa yang kita Apalagi kan masakannya beda-beda dari setiap daerah. Saya bawa lagi rasanya. dari yang Bali kayak bumbu Bali itu kayak enak banget ya. Silakan. Lawan kalau nggak salah darah dari darah. Enggak. Lawan itu tentu saja daging. Oh. Daging, pakai kelapa sama darah. Oh. Nanti bumbu dah, bumbu. Darahnya kan ada ya. Boleh tergantung Boleh. mau lawan apa, lawan babi, lawan ayam. Tapi kan itu kan salah ya bagi di agama. Oh, Harus harus Pilih-pilih juga ya. mesti pilihan ya. Harus pilih kan. Keren banget dari Inggris. Siapa nih selanjutnya? Ayo. Nah, aku punya pengalaman ini waktu aku sekolah dasar itu punya teman bernama Sari, dia beragama Hindu.
Nah waktu ada acara galungan aku diajak ke rumahnya dia. Nah aku membantu dia membuat pajekan, terus juga canang. Nah pajekan sama canang itu udah ciri khasnya dari Bali ya? Ya itu udah tradisi tuh pajegan, setiap galungan kan pajegan, kalau sehari-hari itu udah canang seperti paten bunga lah. Oh, seru banget buat kayak gitu. Aku diajarin itu udah buat kayak gitu. Nah terus pas pas dia sembahyang aku melihat seru banget itu kekeluargaannya itu ya. Ya, karena keluarga itu kan jarang pulang, setiap galungan pasti dia pulang. Iya. Demi merayakan Kumpul ya? Iya ya, kumpul-kumpul. Kalau hari raya besar tuh juga gini nggak sih yang ada penyu-penyu di jalan tuh ya? Ya, kepenjol. Iya. Kadang bendera warna putih, warna kuning gitu. Iya. Kalau penjol itu kan simbol apa ya, kemenangan kebaikan lawan kejahatan. Oh iya. Hari galungan itu lah Ada sejarahnya ya? ada. Itulah diperingati sebagai hari galungan. Oh, ada ciri khasnya Ya, ya. galungan kuningan. Seru banget ya melihatnya kayak gitu, ada ciri khasnya Iya. dia masing-masing. Nah, tadi kan kamu bilang nih, kamu sering banget nih main pas galungan. Ya pernah nggak main pas kamu hari raya Idul Fitri? Ya Idul Fitri sama Idul Adha. Dia sering aku aja sering sih dia main ke rumahku sehari. Nah itu udah pas Idul Fitri sih dia aku kasih suguhan opor ayam, ketupat, terus jajan-jajan lebaran juga itu semua buat ibuku loh. Pasti dia sedang makan nih. Iya, apalagi kan dia di situ kan nggak pernah merasakan ya beda-beda ya rasanya. Gitu dah. Jadi enak banget dia. Dan si bumbu khasnya punya setiap daerah punya ciri khas nggak sih? Berbeda tapi emang namanya kan kalau emang nggak ada perbedaan kayak boring banget nggak sih? Kayak kita cuma tahu budaya kita nggak tahu budaya luar. Keren Sasmita. Nah itu udah pas waktu Idul Fitri juga itu dia aku ajak dia keliling-keliling ke teman-teman aku, ke desa-desa aku juga buat silaturahmi gitulah, jadi seru gitu. Kalau malah takbiran tuh yang biasanya Iya. seru nggak sih? Iya. Wih, Ya. pokoknya apa? Meriah gitu. Aku waktu itu bawa obor. Wih, Itu udah keliling, itu seru banget sih. Di daerah aku ada sih kayak seru banget sih aku sampai nonton di jalan emang. ada suami korek gitu. Keren ya budaya yang meningkat. Mungkin dari Agustin ada cerita. Nah, kalau dari aku sih waktu aku main bola gitu sama teman-temanku, kebetulan ini tuh lagi latihan untuk perlombaan gitu waktu kecil. Dulu aku ikut lomba. Iya, waktu kecil aku tomboy gitu. Ya, bener-bener. Aduh, jadi kayak main semua cowok-cowok, tapi ada sih satu cowok dari Papua gitu. Aku kan dari Kalimantan, terus yang cewek ini dari Papua, terus ada dari Madura, ada cowok itu, ada Medan, pokoknya berbagai macam gitu. Orang dari Bali juga ada. Nah, saat itu tuh kita tuh pasti ada yang punya cara ngomongnya yang beda-beda, ada yang ngomongnya spontan, ada yang ngomongnya terlalu halus, terus jadinya kan memicu perbedaan banget di sana. Nah, jadi ada masalah. Awalnya itu ada temanku dari Medan. Nah, orang Medan itu kan biasanya spontan itu, kayak kalau dia ada nggak sesuai gitu pasti dia langsung marah terus ya, ceplos gitu kan. Nah, sempet dah orang yang temanku kebetulan yang dari Papua, dia tuh orangnya halus. Nah, emang sih sebenarnya orang Papua tuh kebanyakan kasar juga sih gitu. Tapi ini tipe orangnya yang halus gitu. Jadi dia tuh kalau mau ngomong sama dia tuh harus hati-hati gitu. Orangnya cepet tersinggung, cepet nangis gitu. Nah, itu dah kan. Nah, kebetulan orang yang dari Medan ini yang ceplos-ceplos, yang kayak spontan aja gitu. Dia kayak tiba-tiba emang sih yang Papua ini salah gitu. Cuman tiba-tiba yang dari Medan ini tuh kayak langsung kamu kok gitu sih? Kayak gimana? Aku nggak bisa. Iya, aku nggak bisa menirukan caranya dia marah. Pokoknya benar-benar meledak. Aku sumpah kaget juga. Aduh, sumpah kaget. Nah, udah kaget kan gitu. Aku
gitu. Tahu-taunya guruku, pelatihku yang melatih kita untuk lomba itu datang gitu. Wah, tiba-tiba kok ada keributan ini, ada yang marah, ada yang temanku nangis gitu kan setelah dimarahin. Itulah di sana dinasihati akhirnya sama pelatihku, baru dibilang kalau misalnya kalian ini emang sih dari daerah yang berbeda, cara bicaranya beda gitu. Mungkin yang dari Medan ini diluruskan lah sama bapaknya gitu. Dari Medan ini mungkin memang cara bicaranya seperti itu, jadi ya mohon dimaklumi gitu untuk yang Papua itu dibilangkan. Nah itulah intinya kayak tapi di sana akhirnya kita setelah kita latihan gitu kan, emang sih awalnya ada permasalahan, tapi akhirnya setelah diluruskan sama bapaknya, kita belajar gitu, saling merangkul gitu ya. Bener, aku juga ngasih tahu sempat ke orang Medannya itu bilang kalau kamu bisa nggak kayak dipelan-pelanin lagi gitu. Ya bener, kasihan soalnya itu yang punya karakter polos. Jadi selain kita belajar bahasa tuh kita harus ngerti ya cara bicara mereka. Benar. Ngerti kayak nggak mulai gitu kalau dari Bali ya. Soalnya aku sering lihat di TikTok gitu, banyak orang-orang ngomong bahasa Bali, jadi aku tertarik, jadi aku belajar daripada aku dari Kalimantan gitu kan. Nah mulai gitu memang seperti itu gitu ya maksudnya ya benar gitu. kita nggak bisa memahami sih. Ntar takutnya yang lain tuh kayak konflik. Apa sih konflik gara-gara kesalahpahaman? Iya benar. Tapi akhirnya kita menang sih itu. Di sana kita bangga, dalam keberagaman cara berbicara, terus dari logatnya itu Karakternya dia. dari karakter yang berbeda, kita bisa ternyata menang gitu, juara 1 waktu itu. Hebat sih. Ya, itu dia menganggap meskipun beda tuh tetap nyatu ya. Kayak merangkul, berusaha memahami satu sama lain gitu lah istilahnya. Ternyata wow banget ya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini ya. Wah, cerita kalian itu keren-keren ya. Nah, sekarang aku nanya lagi nih, masih berkaitan itu kan tentang topik kita Bhinneka Tunggal Ika. Kalian kan jurusan PGSD, tentunya akan jadi guru. Ada nggak yang kepikiran ngambil jurusan PGSD? Ntar di luar habis itu ngambil apa gitu kerjaannya, nggak ada? Guru sambil sih guru mungkin sambil acting gitu. Jadi artis sendiri. Kayak gitu, memiliki perusahaan. Tapi tujuan utamanya pasti guru ya. Nah, kalian kan cerita tentang banyak perbedaan bahasa, makanan. Nah, anak SD itu kan pasti juga belajar tentang perbedaan. Gak mungkin kan mereka datang ke sekolah terus dari daerah yang sama gitu, orang Bali aja. Pasti kan campur. Nah, gimana sih? Udah kepikiran nggak gimana cara kalian mengajarkan mereka tentang perbedaan? Menurut cerita kalian, berdasarkan cerita yang udah kalian ceritakan di sini lah, mengajarkan perbedaan. Sejarah kan kalau anak SD kan agak susah ya dibilang. Kadang dia bodoh amat kayak apa sih emang ini kayak aku gitu. Kadang mereka ada yang kayak gitu. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi itu? Udah kepikiran nggak? Mungkin aku kan tadi ada cerita tentang Lebaran ya, hari rayanya. Kita aku akan mengajak dia atau mengajak temanku itu kayak atau peserta didiknya ajak bahwa ini adalah Lebaran atau Idul Fitri, Lebaran Islam, saling silaturahmi ke tetangga-tetangga, memberikan opor juga seperti itu. Terus juga ada jajan Lebaran, itu pasti dikasih setengah-setengahnya untuk berbagi lah, saling biar tahu lah, oh ini loh namanya Idul Fitri, ada ini, ada jajan, ada opor juga. Nah itu dah, jadi dia tahu kalau ini Lebaran orang Islam loh kayak gitu. Tentang adat ya, adat budaya ya istilahnya itu. Nah, nanti nih kalau peserta didik kamu misalnya nanya, Ibu, ini loh makanannya dia kok gini, kok saya kan ada makanan tertentu ya emang nggak bisa dimakan semua orang. Ntar nanya gini, Ibu, kok ini boleh makan? Aku nggak kayak gimana cara kamu biasanya ngatasin? Kira-kira ngatasin gitu. Mungkin karena Islam kan nggak boleh makan kayak babi gitu kan gitu. Nah aku bilang, oh ajaran agama Islam
diperbolehkan makan babi, terus di Islam tidak boleh. Jadi emang udah beda-beda ada ini. Percayaannya Memang beda-beda ya. Oke, keren. Dari yang lain ada nih udah kepikiran nggak gimana caranya? kalau dari aku ya, kalau mengatasi siswa nih, rupanya ada sekolah di Bali, siswanya ada orang Jawa, ada orang NTT, ada Lombok, ada Kalimantan. Kalau saya mengajarkan sih kita sebagai orang Bali tidak boleh menggunakan bahasa Bali dalam di lingkungan mereka, kan mereka tidak ngerti kan ya. Saya kan mengajarkan muridnya sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia untuk apa ya, untuk saling mengerti lah. Oh, menggunakan Ya. bahasa utama ya, Ya. gitu. Bahasa nomor satu kan. Karena bahasa daerah kan mereka nggak ngerti. Iya, tapi tapi beda juga. dikaitkan ya. Iya, iya. Dikaitkan kalau ini ada pelajaran yang beda, kayak bahasa Bali dia harus bisa bahasa Bali Ya atau setidaknya belajar lah. Nah. Biar kan lambat laun juga mereka pasti bisa kan. Ya. 6 tahun di SD lumayan waktu untuk belajar. Selain bahasa ada. Kalau dari aku sih mungkin dalam kelas itu aku akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok gitu. Nah di kelompok itu nggak boleh ada yang mungkin agamanya sama, adatnya sama, asal daerahnya sama. Jadi kita apa namanya ya, kolaborasiin gitu. Dalam satu kelompok itu mungkin ada yang agama yang beda, ada yang istiadat yang beda dan lain sebagainya. Jadi di sana tuh aku akan kasih mereka proyek bersama. Jadi di sana mereka itu wajib untuk apa namanya, berdiskusi gitu. Jadi mencari apa namanya, kesimpulan atau mungkin pemecahan masalah dari masalah yang ada. Dari itu mungkin mereka bisa saling menghargai ya. Ya. Pendapat orang lain dan enggak mesti di pendapatku, Ya. pendapatku bisa saling menghargai, belajar saling menghargai. Mungkin yang lain ada. Aku sama kayak Agnes juga. Kalau aku dan jadi guru di kedepannya nanti buat pameran kayak gimana setiap kelompok tuh nampilin budaya dari daerah masing-masing, kayak nari, lalu terus buat poster tentang daerah gimana. Banyak nggak sih sekarang di TikTok sembilan kayak gitu nggak sih? Ya. Sekolah-sekolah tuh udah ngadain ya pameran kayak Fashion fashion show, show gitu-gitu ya. Bahasanya TK sih. Iya. Mereka banyak banget ya. Iya. Mungkin tujuannya dari keadaan itu anak-anak bisa mengenal terus menghargai keberagaman tanpa merasa superior kayak gitu. Menghargai sesama. Secara tidak langsung mereka belajar lah sebenarnya ya. Ya senangnya dapat, belajarnya dapat gitu nggak sih kalau anak SD? nggak tahu lah dia, oh ini agama, ini budaya ini loh, ini ada ini loh, kayak gitu loh. Anak SD itu harus dikasih ini contoh nyatanya ya. Iya. Kalau emang dia disuruh ngayal tuh nggak susah aja. Iya. Dia harus ada ini loh yang gini. Emang ada contohnya itu seperti ini Ya loh. kayak jajan nari gitu lah. Keren banget, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, dari cerita kalian yang 4 cerita tadi yang seru-seru banget, dapat kita lihat bahwa emang semangat Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya hidup gitu ya, ilmu pengetahuan, tapi emang benar-benar terasa nyata di lingkungan hidup kita. Nah, melalui pengalaman sederhana yang kalian dapatkan seperti belajar bahasa daerah ya, Iya. terus makanan, budaya, dan kolaborasi. Kita tahu bahwa ternyata perbedaan itu bukan penghalang gitu, malah menjadi pemersatu seperti itu ya. Nah, perbedaan latar belakang seperti budaya, agama, dan bahasa akan menjadikan kehidupan itu lebih berwarna, lebih ada toleransi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu wujud dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi terasa. Itu yang seharusnya terus dijaga ya sampai sekarang, terutama oleh generasi muda nih, generasi emas katanya. Semoga ya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih karena udah menyempatkan buat datang ke sini buat cerita-cerita juga. Terima kasih banyak. Semoga cerita-cerita ini bisa menginspirasi kalian yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.